Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat agung, yang sangat tidak bisa dilupakan oleh umat Islam, di mana peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, kita tengok belakang dulu. Pada tahun-tahun terjadinya Isra wal Mi'raj, 3 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami embargo atau boikot dari orang-orang kafir. Yang diboikot ini khusus keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim. Maka orang-orang kafir melarang keluarga ini untuk melakukan transaksi di pasar-pasar, melakukan bisnis, atau melakukan pergerakan ekonomi. Jadi keadaan saat itu sangat memprihatinkan. Keadaan pangan, krisis pangan terjadi pada waktu itu. Dan tahun-tahun menjelang Isra wal Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilanda oleh peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana istri beliau Sayyidah Khadijah meninggal dunia, di mana Siti Khadijah ini merupakan Ummul Mukminin, sangat-sangat membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, baik dalam keadaan suka duka, bahkan harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah ini habis untuk perjuangan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lama selang beberapa bulan, disusun oleh meninggal pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini juga merupakan pamannya yang sangat melindungi dan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu dalam dakwah Rasulullah, sehingga dengan keberadaan pamannya tak seorang pun dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengganggu aktivitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah memperjuangkan agama Allah. Sehingga tahun itu, kalau kita pernah mengaji di santri, itu ada kitabnya yang bernama Khulasatun Nurul Yaqin. Di situ kita akan mendapatkan babnya yang berbicara tentang peristiwa ini. Tahun ini, tahun kejadian wafatnya istri dan pamannya Rasulullah, merupakan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Setelah kejadian itu, Rasulullah dilanda kesedihan yang sangat mendalam, yang susah untuk dilupakan. Bahkan Rasulullah membutuhkan waktu yang lama untuk hilang dari kesedihan itu. Singkat cerita, saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk berdakwah ke sebuah negeri, di mana negeri tersebut bernama Taif. Setibanya di negeri tersebut, Rasulullah
tidak diterima oleh masyarakat setempat. Bahkan ada yang mengolok-olok, mengejek, bahkan ada yang menyebut Rasulullah adalah majnun, artinya Rasulullah adalah gila. Ada juga yang melempari beliau dengan batu sehingga kaki Rasulullah berdarah yang memenuhi sandalnya. Dari sana di Taif, maka dakwahnya dianggap gagal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Sebelum sampai di pintu Mekah, Rasulullah mencari tempat berteduh untuk istirahat di sebuah pohon. Kemudian tak lama setelah itu didatangi oleh seseorang yang dari Irak bernama Firek, yang bercerita mau mencari orang yang disebut di dalam kitab karena dia sering membaca kitab. Orangnya bernama Muhammad dan saat ini dia tinggal di Mekah. Dia seorang nabi yang menurut yang diceritakan di dalam kitabnya. Maka Rasulullah menjawab bahwa yang Anda cari itu adalah saya. Dan saat itu orang ini langsung memeluk agama Islam. Nah, di sini Rasulullah mendapat pengikut satu. Dari sepulangnya dari Taif hanya mendapat satu, itu pun didapat di Mekah ya, setelah Rasulullah beristirahat. Kemudian Rasulullah mencari perlindungan supaya ada orang Mekah yang menjamin keselamatan dan keamanannya. Maka didapatkannya orang tersebut bernama Muta'in, yaitu orang musyrik yang siap menjamin keselamatan dan keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumahnya di Mekah. Tak lama setelah itu didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa perintah langsung dari Allah untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan, artinya refreshing, healing bahasa sekarang. Maka tak pikir panjang, Rasulullah langsung berangkat bersama malaikat Jibril. Nah, inilah yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang ayat yang saya baca tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Dari Mekah Rasulullah berangkat ke Baitul Maqdis. Setibanya di Baitul Maqdis di Palestina, sudah ditunggui oleh ruh-ruh para nabi dan malaikat untuk menjadi makmum, dan Rasulullah langsung menjadi imam. Setelah itu saudara, kemudian Jibril melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha dengan menunggangi burak, dan sampai di Sidratul Muntaha atau di Baitul Ma'mur ditinggal oleh malaikat Jibril dan bertemu langsung dengan Allah. Nah, di dalam perjalanan Rasulullah ada kejadian yang dicatat dalam sejarah, yaitu pertemuan Rasulullah dengan roh-roh para nabi di langit pertama, 2, 3, dan sempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saat bertemu Rasulullah, Nabi Yusuf ternganga, sementara Rasulullah melihat Nabi Yusuf diam. Di antara nganga dan diam, mana yang bagus? Itu artinya bahwa Nabi Yusuf belum pernah melihat orang segantang ini, segagah ini, sesempurna ini. Nah, itulah dari kejadian pertemuan ini. Di sini kita berkesimpulan bahwa Rasulullah belum terkalahkan gantengnya, walaupun dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, singkat cerita saudaraku, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke bumi dengan membawa oleh-oleh, yaitu perintah sholat 5 waktu. Kemudian berita ini langsung disampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar dengan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, dia akan percaya dan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan tidak serta-merta warga Mekah mempercayai berita Isra Mi'raj ini. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad itu makin kesini kok makin gila. Nah, ada yang diejek-ejek
ada yang mencemoohkan, ya namanya orang Arab ya, bahkan disebut di dalam Al-Quran Al-Arabiyun asadul kufar wa nifaqo, ya. Orang Arab itu sangat-sangat kafir dan munafik. Kemudian karena di Mekah sudah tidak aman, artinya Rasulullah mendapatkan kejadian yang seperti itu, diejek dan dihina-hina. Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke sebuah negeri yang bernama negeri Yasrib, yang sekarang lebih dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Kemudian Rasulullah berangkat bersama para sahabat dan orang-orang mukmin yang disebut dengan kaum muhajirin dan diterima oleh penduduk Madinah yang lebih dikenal dengan kaum Ansor, dengan disambut oleh sebuah lagu yang sering kita dengar, yaitu Tola'al Badru Alaina. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pemerintahan dan menjalankan pemerintahan dengan arif dan bijaksana, menerapkan hukum-hukum Allah. Bahkan pernah satu kejadian, yaitu anak seorang suhu, kepala suku, mencuri di pasar, dan kejadian itu disampaikan oleh sahabat. Ini anaknya bukan anak orang sembarang, apakah Rasulullah akan tetap menghukum? Maka Rasulullah tetap menerapkan hukum sesuai dengan hukum Allah, yaitu dengan berkata, seandainya putriku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, di situ sesuai juga dengan ayat yang mengatakan wala tajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena perbedaanmu terhadap suatu kaum kemudian kamu berlaku untuk tidak adil. Nah, saudaraku, peristiwa Isra Mi'raj merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada Rasulullah atas segala macam ujian, goncangan hidup yang dialami oleh Rasulullah, dan Allah memberikan hadiah, menghibur dengan mengutus malaikat Jibril untuk diajak jalan-jalan bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat. Dari kejadian ini kita bisa belajar bagaimana Rasulullah berjuang, tidak kenal putus asa, tidak kenal menyerah untuk menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Ya, demikian saudara, semoga atas peristiwa ini kita bisa lebih menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan memperbanyak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat, dan bila ada terdapat banyak kesalahan mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwafiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.